Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya, saya selalu merasa dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya bersama pasangannya semakin bahagia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang suatu hubungan dan membahas ketika pasanganmu marah tiba-tiba. Marahnya seseorang disebabkan oleh situasi dan kondisi, juga disebabkan oleh beberapa pengaruh yang menyebabkan pasanganmu marah tanpa sebab, tanpa gara-gara, tanpa suatu masalah tiba-tiba marah. Mungkin kamu tidak mengetahui pasanganmu kemarin baik-baik saja, tiba-tiba besoknya berubah dan marah. Kamu harus tahu beberapa hal yang membuat orang bisa marah, dan gimana nanti cara mengatasi pasanganmu yang lagi marah, yang sedang marah tiba-tiba, yang marah tanpa sebab. Ini disebabkan oleh beberapa hal yang membuat dia tiba-tiba marah. Adapun beberapa hal yang menyebabkan pasanganmu marah, tentu dia mengingat sesuatu yang menyebabkan dia tiba-tiba marah. Yang pertama, pasanganmu marah ketika baru saja melihat suatu media. Misalnya gini, pasanganmu baru saja lihat Facebook, baru saja lihat TikTok, baru saja lihat IG, atau baru saja lihat YouTube, dan tiba-tiba marah. Ini disebabkan karena apa? Mungkin di beranda handphone pasanganmu itu lewat mantan kamu, yang mungkin dia pernah menidurimu, yang pernah merusak hidupmu, atau dia yang pernah mencampakkanmu. Ketika foto dari mantanmu, ketika video dari mantanmu lewat, pasanganmu melihat kamu pasti cemberut dan marah. Ini disebabkan dia terkena pengaruh suatu media yang menyebabkan dia mengingat masa lalu kamu, yang bisa menyulut kemarahannya, tiba-tiba marah dengan kamu. Dan yang kedua, yang menyebabkan pasanganmu marah tiba-tiba, ini bisa disebabkan oleh suatu mimpi, ya. Jadi mimpi juga bisa mempengaruhi seorang untuk bertengkar dengan pasangannya, untuk marah dengan pasangannya. Yang malamnya dia baik-baik saja bergaul dengan kamu, bercanda dengan kamu, dan mesra dengan kamu, tapi tiba-tiba paginya pasanganmu sudah tidak membuatkan kopi kamu, berangkat kerja tanpa pamit, ya kan? Ini disebabkan suatu kemarahan dari suatu mimpi. Semalam dia mimpi kamu dengan orang lain. Ini bisa menyebabkan pasanganmu marah tiba-tiba tanpa sebab. Nah, marahnya seseorang pasti ada pengaruh yang membuat marah. Kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia marah, tidak bisa marah. Dia baru saja mengalami sesuatu, sakit hati lewat media, sakit hati lewat mimpi, yang menyebabkan dia tiba-tiba cemberut dengan kamu, yang menyebabkan dia tiba-tiba benci dan marah-marah dengan kamu. Dan yang ketiga, yang menyebabkan pasanganmu marah tiba-tiba dengan kamu, ini bisa disebabkan oleh pengaruh dari tetangga, bisa dari teman, bisa dari saudaranya, bisa. Yang saat itu, saat suamimu keluar atau pasanganmu keluar, atau pasanganmu saat bersama teman-temannya, itu membahas tentang masa lalu kamu, membahas tentang minus kamu. Misal suamimu atau pasanganmu di tetangga,
tiba-tiba tetanggamu membicarakan tentang kamu, tentang masalah kamu yang buruk, tentang cara hidup kamu yang buruk, ya, tentang kamu dengan mantan kamu. Nah, ini bisa setelah pasangan pulang dari tempat mereka berkumpul, tempat bersama teman atau bersama saudara, masuk rumah tiba-tiba marah dengan kamu. Ini disebabkan pengaruh dari orang. Dan yang keempat, yang menyebabkan pasanganmu tiba-tiba marah dengan kamu, ini bisa disebabkan oleh suatu energi negatif. Energi negatif disebabkan energi yang berasal dari jin atau setan yang menempeli kamu atau yang menempeli pasanganmu hingga membuat pasanganmu tiba-tiba marah. Ini energi dari jin, energi dari setan, energi dari iblis, energi yang bisa membuat pasanganmu tiba-tiba marah, yang disebabkan oleh suatu pengaruh energi negatif. Nah, energi negatif dampaknya ke mana? Melihat pasangan tiba-tiba sebel, melihat pasangan tiba-tiba marah, melihat pasangan tiba-tiba benci, melihat pasangan tiba-tiba mati hasrat. Ini disebabkan oleh energi negatif. Dan energi negatif bisa saat kamu keluar rumah di suatu tempat, dia datang dan nempel badan kamu hingga sampai ke rumah. Bisa juga ada jin yang lewat-lewat akhirnya mampir ke rumah kamu juga bisa. Dan bisa juga jin setan yang diantar seseorang ke rumah kamu untuk menyetani hubungan kamu dengan pasanganmu, untuk membubarkan hubungan dengan pasanganmu, untuk membubarkan rumah tanggamu. Ini namanya sandat membubar rumah tangga. Ketika ditebar di rumahnya, di tanah pekarangannya, ini nanti tiba-tiba pasanganmu marah, tiba-tiba pasanganmu setanan, tiba-tiba pasangan seperti orang gila, marah tiba-tiba, disebabkan oleh energi negatif. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, ketika Anda mengalami atau menghadapi pasangan yang tiba-tiba marah, berusahalah tenang, berusahalah sabar, ya, berusahalah bisa mereda kemarahannya. Dengan cara apa? Pertama, menawari dia sesuatu yang disukainya. Yang kedua, berbicara nada pelan dan menyejukkan. Jangan ketika pasanganmu marah kamu malah menyulut emosinya. Ini nanti bisa menyebabkan suatu perpisahan. Ketika pasanganmu marah, baru saja melihat media, dia melihat mantan kamu yang pernah merusak hidupmu, mantanmu yang pernah menikmati tubuhmu, dia tiba-tiba marah dengan kamu, dia mengungkit masa lalu kamu, kamu juga mengungkit masa lalunya. Ini tidak membuat sesuatu yang semakin baik, tapi semakin buruk. Ketika pasanganmu mengungkit masa lalumu, kamu mengungkit masa lalunya dia, saling memukul, suatu omongan atau pembicaraan, nadanya semakin tinggi, kamu juga semakin tinggi. Ini tidak menyelesaikan masalah, ini menghancurkan. Kamu dan dia akan hancur, kamu dan dia akan berpisah. Nah, ketika pasanganmu membahas tentang masa lalumu karena dia baru melihat media yang mengingatkan dia tentang mantanmu dan masa lalumu, ini redalah dengan sesuatu. Gimana supaya tidak ingat, supaya dia lilih, gimana supaya dia tidak ingat dengan itu, supaya dia memaafkan kamu, menerima kamu apa adanya, dan gimana supaya dia reda kemarahannya. Mending kamu diam, jangan berbicara apapun ketika pasanganmu marah. Jangan semakin menjelaskan, jangan ketika kamu diburukan dengan suatu masa lalu, jangan ketika kamu dituduh dengan masa lalu, kamu juga menuduhnya, kamu juga menjelekannya. Ini nanti yang terjadi ada suatu perpisahan. Ketika pasanganmu cemberut dalam suatu mimpi kamu bersama orang lain, itu nanti tiba-tiba dia marah dan diam
kamu jangan menanya dia karena apa, biarkan ya, kamu tawari apa saja dia yang biasanya disukai gitu ya. Jadi api jangan kamu padamkan dengan api. Kebencian jangan kamu reda dengan satu kebencian, itu nanti bisa baik. Padamkan api dengan air, padamkan kemarahan dengan suatu senyuman ya. Ketika pasangan marah, kamu godalah dia supaya dia tidak jadi marah. Gimana caramu menggoda supaya dia lupa dengan kemarahannya? Nah sahabatku, dimanapun Anda berada, ketika pasanganmu terkena pengaruh dari saudaranya, jangan kamu membenci orang yang memburukkan kamu di depan pasanganmu. Jangan membenci saudaranya dia yang memburukkan, membicarakan tentang minusmu ya. Doakan orang yang sudah memburukkan kamu itu tadi, yang sudah membicarakan minus kamu tadi, doakan yang baik, jangan malah kamu benci sama dia. Doakan yang terbaik. Nanti tiba-tiba ketika kamu doakan orang yang memburukkan kamu, menjelekkan kamu dengan doa yang baik, tiba-tiba kemarahan pasanganmu, kebencian pasanganmu reda. Tapi kalau kamu punya sakit hati karena kamu diburukkan, dijelekkan, dibicarakan keburukanmu, minusmu, kekuranganmu, itu nanti pasanganmu semakin benci, semakin jauh dengan kamu. Energi negatif jangan dilawan dengan negatif. Energi negatif lawanlah dengan pikiran positif, dengan cara memaafkan, mendoakan. Dan juga ketika pasanganmu marah tiba-tiba karena disebabkan oleh pengaruh jin, setan, santet berumah tangga yang menempel ke badanmu atau menempel ke pasanganmu, ini caranya dilakukan satu ruqyah doa ya. Kamu mendatangi seorang kiai atau ustadz atau orang yang ahli ilmu ruqyah untuk melepaskan jin dari badan pasanganmu, untuk melepaskan jin dari badan kamu yang selalu membujuk kalian, yang selalu mengadu domba kalian untuk saling membenci, untuk saling tidak suka, untuk saling marah. Nah ini adalah sifat jin yang bisa mengendalikan badan kamu dan kemarahanmu, yang bisa menghancurkan kamu dengan pasanganmu. Atau ketika Anda menghadapi suatu masalah rumah tangga atau masalah dengan pasangan yang disebabkan badanmu atau badan pasanganmu ditempeli jin atau setan yang menyebabkan pasangan kesetanan marah ya, kamu lakukan satu sedekah ke kotak amal yang ada di masjid, bisa di toko-toko itu, bisa di yayasan, bisa. Arahkan sedekahmu untuk nama pasanganmu yang marah itu, arahkan, ucapkan sedekahmu untuk diri kamu sendiri. Itu membersihkan suatu energi negatif jin atau setan. Nah sahabatku, dimanapun Anda berada, jin, setan, siluman, iblis ya, bisa nempel ke badan manusia ketika badan tersebut berenergi negatif, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, dan sering melanggar apa yang jadi larangan Tuhan, dan sering meninggalkan apa yang menjadi perintah dari Tuhannya. Ini yang menyebabkan badan mudah ditempeli, mudah disantet, mudah dibubarkan, mudah diadu domba. Ini yang menyebabkan ada suatu dosa yang kamu lakukan atau dosa yang pasangan kamu lakukan. Dan sahabatku, dimanapun Anda berada, dengan melakukan sesuatu hal untuk mereda suatu kemarahan, untuk mereda emosi, untuk mereda suatu hal yang tidak enak, tidak nyaman, ini yang dibutuhkan adalah suatu kenyamanan. Gimana kamu bisa membuat pasanganmu yang lagi marah bisa nyaman? Gimana cara membuat pasanganmu yang lagi tidak suka ya, setidaknya ada yang disukai? Dan gimana cara bisa meluluhkan hati dari pasanganmu yang lagi tidak enak hati? Ini dengan cara merayu, bercumbu ya, menggoda supaya tidak fokus dengan masalah yang dia lagi pikirkan.
supaya pikirannya yang negatif pecah, supaya pikirannya yang buruk reda, supaya kemarahannya nanti segera hilang. Dan sahabatku, dimanapun Anda berada, masalah dengan pasangan, masalah rumah tangga ini tidak semudah yang dibayangkan. Memang masalah pasangan sangat berat, yang hingga membuat diri kita terpuruk. Ketika kamu menghadapi suatu masalah pasangan, saran saya berusaha tenang, berusaha damai, ya, berusaha tentram dalam hati dan pikiran. Jangan Anda tersulut emosi, jangan Anda takut direndahkan, jangan Anda takut ditinggalkan, jangan Anda takut dia dengan orang lain. Ini nanti ketika Anda tenang, sabar, rileks, damai hati dan pikirannya, direda kemarahannya, ditahan ucapan yang akan berucap buruk, ditahan perbuatan yang akan melakukan sesuatu yang tidak baik, itu nanti hubunganmu meskipun ada masalah itu akan segera selesai dengan cara kamu harus tetap tenang hati dan pikiran, yakin bahwa Tuhan akan bantumu. Itu nanti masalah rumah tanggamu, masalah hubunganmu akan segera baik-baik saja. Nah sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga dalam baik kali ini bermanfaat untuk Anda yang lagi bertengkar, untuk Anda yang lagi pisahan, untuk Anda yang lagi marah-marahan. Semoga segera rujuk kembali, semoga segera baikan kembali, rukun kembali, dan bersama kembali. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya, abaikan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.